Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 18. Perempuan yang sedang sakit itu termangu-mangu. Nafasnya agaknya menjadi terengah-engah. Karena itu, maka katanya kemudian, "Aku memang sedang sakit, Ki Wiradana. Nafasku rasa-rasanya menjadi sesak setiap perasaan dingin yang luar biasa ini datang. Sebentar lagi, perasaan dingin ini akan berubah menjadi panas, sehingga keringatku akan terperas habis. Kerongkonganku akan menjadi kering dan mataku serasa disentuh bara." "Jika demikian maka kau benar-benar sakit," berkata Ki Wiradana. Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian beringsut dan dengan tubuh gemetar ia pun membaringkan dirinya. Menelentang dengan menjelujurkan tubuhnya lurus-lurus, meskipun ia masih membungkus tubuhnya dengan kain yang rangkap. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Satu cara yang tidak bisa bagi orang yang sedang sakit kedinginan seperti itu. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Tetapi agaknya perempuan itu dapat membaca perasaan Ki Wiradana. Maka itu katanya, "Aku tidak berani tidur miring sambil melingkarkan tubuh. Jika demikian, maka rasa-rasanya tubuh ini jadi membeku dan punggung bagaikan terasa patah jika kemudian aku harus meluruskannya kembali nanti." "Tetapi orang sakit panas dingin, biasanya tidur melingkar di saat dingin mencengkam," sahut Ki Wiradana. "Mungkin," jawab perempuan itu. "Tetapi aku sama sekali tidak berani." Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Dipandanginya perempuan yang berkerudung hingga ke wajahnya sekali lagi. Hanya sepasang mata sajalah yang kelihatan, sementara kedua telapak tangannya terbungkus pula di bawah kain selimutnya. Pada saat yang demikian, tiba-tiba timbul satu niat di hati Ki Wiradana untuk menyelesaikan saja perempuan yang sedang sakit itu, sehingga tidak akan menimbulkan persoalan di masa datang. Jika perempuan itu mati dalam keadaannya, maka orang-orang yang akan menemukannya kelak tentu mengira bahwa perempuan itu mati karena sakit. Tidak ada orang lain di rumah itu. Sehingga tidak ada orang yang mengetahui apa yang telah terjadi. Karena itu, maka Wiradana pun menjadi berdebar-debar oleh rencananya sendiri. Jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Namun demikian desakan di dalam dirinya untuk menyelesaikan saja perempuan itu terasa semakin menekan. "Aku dapat menutup jalan pernafasannya," berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Sehingga perempuan itu mati lemas. Tidak ada bekas luka di dalam dirinya, sementara selimutnya yang masih menyelubungi tubuhnya. Dalam kebimbangan itu, hampir di luar sadarnya Wiradana telah bertanya, "Sudah berapa hari kau sakit, Nyai?" Nafas perempuan itu masih saja terengah-engah. Di sela-sela tarikan nafasnya yang sendat ia menjawab dengan suara gemetar, "Sudah agak lama, Ki Wiradana. Aku mulai berbaring sejak 5 hari yang lalu, meskipun aku mulai merasa dihinggapi penyakit ini sejak 10 hari yang lalu." "Lalu siapakah yang melayani sejak kau berbaring?" bertanya Ki Wiradana. Perempuan itu tidak segera menjawab. Tetapi terdengar perempuan itu merintih. Baru kemudian dengan suara sendat perempuan itu berkata, "Aku masih harus melayani diriku sendiri. Aku tidak mempunyai anak, Ki Wiradana. Aku juga tidak mempunyai sanak kadang. Meskipun aku mempunyai sedikit uang, tetapi tidak ada orang yang bersedia membantuku dengan upah berapapun juga, karena mereka mengenali latar belakang hidupku." Ki Wiradana itu menarik nafas dalam-dalam. Keadaan perempuan itu merupakan dorongan yang kuat baginya untuk melakukan rencananya. Membunuh saja perempuan yang sedang sakit-sakitan itu. Memang masih ada keraguan-raguan yang menyelinap di hati Ki Wiradana. Kedatangannya didorong oleh satu keinginan untuk meyakinkan bahwa rahasianya tidak akan diketahui oleh orang lain. Bahwa penari yang mirip dengan Iswari itu bukan satu kesengajaan untuk menyindirnya. Tetapi keadaan perempuan yang pernah dijuluki dengan panggilan yang menggerakkan bulu tengkuk itu agaknya telah menimbulkan dorongan baru di dalam dirinya. Karena itu, maka Ki Wiradana pun telah menghentakkan tangannya untuk mempertegas niatnya. Selangkah demi selangkah ia mendekat. Kemudian katanya, "Nyai, jika kau tidak berkeberatan, sebelum aku berbicara banyak tentang bekas istriku yang kau bunuh itu, apakah kau tidak berkeberatan jika aku mengobatimu? Mungkin dengan 1-2 pijatan pada dada dan pundak Nyai, keadaan Nyai akan berangsur baik." "Apakah kau dapat melakukannya, Ki Wiradana?" berkata perempuan itu dengan penuh harap.
Aku akan mencobanya, jawab Ki Wiradana. Namun kemudian ia pun bertanya lebih lanjut. Tetapi jawablah pertanyaanku dengan jujur, apakah kau tidak mempunyai hubungan dengan serombongan penari yang disebut orang mirip dengan Iswari itu? Ah, tentu tidak. Apa pamrihku, jawab perempuan itu. Lalu, sekarang tolonglah, biarlah aku akan segera sembuh. Dan kau yakin bahwa rahasia itu masih tetap tertutup rapat sampai sekarang? Bertanya Ki Wiradana kemudian. Demi buaya-buaya kerdil di kedung itu, jawab orang yang pernah disebut serigala betina itu. Hanya aku dan Ki Wiradana sajalah yang mengetahuinya. Mungkin istri Ki Wiradana yang sekarang. Tetapi apakah ada kecurigaan Ki Wiradana bahwa rahasia itu diketahui orang? Aku hanya menghubungkan dengan serombongan penari yang penarinya mirip sekali dengan Iswari. Tetapi jika kau yakin bahwa rahasia kita tidak akan terungkapkan, maka aku tidak akan gelisah, berkata Ki Wiradana kemudian. Aku bersumpah, berkata perempuan itu. Lalu, sekarang, tolonglah aku Ki Wiradana. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Selangkah ia maju. Ia pun kemudian berdiri di sisi pembaringan perempuan yang pernah disebut serigala betina itu. Sejenak Ki Wiradana mengumpulkan kekuatan lahir dan batinnya. Ia ingin menekan leher perempuan itu dengan sekali gerak dan menghentikan pernafasannya sama sekali. Sesudah itu, maka perempuan itu kelak akan diketemukan mati di bawah selimut yang rangkap-rangkap dan dugaan bahwa ia mati karena penyakitnya. Orang-orang di rumah menyebelah tentu mengetahui bahwa perempuan yang dibenci oleh orang-orang di sekitarnya itu mengidap penyakit. Mereka akan menyangka bahwa penyakitnya itulah yang telah membunuhnya. Demikianlah, ketika jantung Ki Wiradana telah menjadi mapan, maka tangannya mulai bergerak. Tetapi ia tidak memijit dada dan pundak perempuan itu sebagaimana dikatakan untuk dapat mengurangi penyakit di dalam diri perempuan itu, tetapi tangan Ki Wiradana langsung menuju ke lehernya dan tiba-tiba saja satu cengkaman yang kuat telah menerkam leher perempuan itu. Terdengar perempuan itu memekik tertahan. Sementara itu Ki Wiradana menekan leher itu semakin keras sambil menggeram. Kau pantas untuk dibunuh perempuan liar. Perempuan itu meronta. Tetapi tangan Ki Wiradana mencengkam semakin keras. Wiradana yakin bahwa ia akan menyelesaikan perempuan itu dengan mudah. Sementara itu, tidak akan ada orang yang akan menuduhnya melakukan pembunuhan itu. Apalagi ia adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Namun yang diduga oleh Ki Wiradana telah terjadi. Kedua tangan perempuan itu, tiba-tiba saja telah menyusup di antara tangan Ki Wiradana. Ki Wiradana sadar, bahwa meskipun dalam keadaan sakit, tetapi gerak naluriah perempuan yang memiliki ilmu kanuragan itu, tentu akan berusaha melepaskan cekikan tangannya. Karena itu, maka Ki Wiradana pun telah menghentakkan kekuatannya. Tetapi tepat pada saat hentakan itu, ternyata perempuan itu pun telah menghentakkan tangannya pula. Kedua tangannya yang menyusup di antara tangan Ki Wiradana tiba-tiba telah terbuka dengan kekuatan yang luar biasa. Satu kekuatan yang tidak diperkirakan sama sekali oleh Ki Wiradana telah menggoyahkan kedudukan tangannya. Bahkan kemudian kedua tangannya bagaikan direntang oleh kekuatan yang tidak terlawan dari seorang perempuan yang sedang sakit. Namun ternyata Ki Wiradana benar-benar kehilangan kesempatan untuk membunuh perempuan itu. Kedua tangannya yang mencekik itu pun benar-benar telah terbuka. Bahkan sebelum Ki Wiradana sempat berbuat sesuatu, maka perempuan itu telah berusaha untuk bangkit. Tetapi Ki Wiradana tidak membiarkannya. Demikian tangannya terlepas dari leher perempuan yang bangkit itu, maka Ki Wiradana pun dengan serta-merta telah menyerang dada perempuan itu. Tetapi sekali lagi, Ki Wiradana terkejut. Serangannya sama sekali tidak menyentuh sasaran karena perempuan itu telah merebahkan dirinya yang baru saja bangkit itu. Namun sekaligus ia telah menangkap tangan Ki Wiradana. Oleh satu kekuatan yang tidak diduganya sama sekali, maka Ki Wiradana telah terseret dan terlempar melampaui lebar pembaringan perempuan itu, langsung membentur dan memecahkan dinding bambu. Wiradana mengumpat ketika ia terjatuh di bilik sebelahnya menghantam geledek bambu. Makin keras sambil menggeram. Kau pantas untuk dibunuh perempuan liar. Tetapi dengan serta-merta Wiradana telah bangkit. Dengan tangkasnya ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam pada itu, perempuan yang sedang sakit itu pun telah bangkit berdiri pula. Ia masih juga berkerudung selimut meskipun tidak lagi rangkap seperti sebelumnya.
Namun ia masih menunjukkan sikap seorang yang sedang sakit. Ki Wiradana, perempuan itu menggeram dengan suara gemetar. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah benar kau ingin membunuhku? Apa salahku? Bukankah perjanjian kita sudah sama-sama kita penuhi? Aku membunuh Iswari dan kau memberikan uang kepadaku. Sekarang kenapa kau menuntut lebih banyak lagi? Bahkan nyawaku? Wiradana memandang perempuan itu dengan sorot mata yang membara. Dengan garangnya ia berkata, perempuan liar. Kau akan tetap merupakan duri di dalam dagingku. Setiap saat kau akan dapat membuka rahasiaku. Mungkin karena kau menginginkan upah tertentu atau oleh sebab-sebab yang lain. Karena itu, maka sebaiknya kau mati saja sekarang. Maka kemungkinanmu untuk membocorkan rahasia itu akan hapus bersama hapusnya nyawamu. Kau laki-laki yang licik, geram perempuan itu. Kau ingin membunuhku justru pada saat aku sedang sakit. Meskipun demikian, aku tidak akan menyerahkan nyawaku dengan begitu mudah. Aku akan melawan sekalipun aku tahu bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi, warisan dari Ki Gede di Sembojan. Tetapi kau pun harus ingat bahwa aku adalah yang disebut serigala betina, yang pernah membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Nah, marilah, jika kau masih tetap berniat membunuhku, maka biarlah aku atau kau yang akan terbunuh di sini. Bagaimanapun juga terasa tengkuk Ki Wiradana meremang. Serigala betina itu agaknya terlalu yakin akan dirinya. Seolah-olah ia memiliki ilmu yang seimbang dengan ilmunya. Namun ternyata pada hentakan pertama, perempuan itu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangannya di lehernya. Dengan kekuatan yang tidak pernah diduganya, yang ternyata melampaui kekuatan cengkeramannya. Bahkan kemudian ia telah terlempar oleh kekuatan perempuan yang sedang sakit itu, menembus dinding bambu dan menimpa geledek di ruang sebelah. Namun Wiradana yang merasa dirinya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari serigala betina itu kemudian membentak dengan kasar. Tutup mulutmu. Aku memang ingin membunuhmu dengan cara yang paling berperikemanusiaan sehingga kau dengan cepat terbunuh tanpa merasakan sakit. Bahkan aku pun telah mempercepat kematianmu karena gigitan penyakitmu yang tidak mungkin dapat kau obati, sementara aku akan terlepas dari kecemasan bahwa pada suatu saat kau akan berkhianat dengan alasan apapun juga. Tetapi kau ternyata terlalu banyak tingkah sehingga akan mempersulit jalan kematianmu sendiri. Kau kira bahwa dengan melawan kau akan dapat bebas dari kematian? Apalagi kau sedang dalam keadaan sakit. Maka segala usahamu akan sia-sia. Bahkan hanya akan menambah penderitaan di saat kematianmu yang pahit ini. Jangan hanya banyak bicara saja anak manis, berkata perempuan itu. Jika kau memang mampu membunuhku, lakukanlah. Wajah Ki Wiradana menjadi merah membara. Selangkah dia maju. Dinding yang pecah masih silang melintang di hadapannya. Namun dalam pada itu, maka serigala betina itu pun seakan-akan memberi kesempatan kepada Ki Wiradana untuk bergeser ke bilik yang semula, sehingga dengan demikian, maka mereka akan dapat berkelahi, tanpa dirintangi oleh amben dan dinding yang pecah itu. Wiradana pun bergeser setapak demi setapak, sementara perempuan itu sengaja melangkah surut. Sejenak kemudian keduanya telah berhadapan. Perempuan yang sakit itu masih saja membetulkan letak selimutnya yang rangkap meskipun ia nampak bersiaga pula menghadapi segala kemungkinan. Wiradana agaknya tidak sabar lagi. Dengan garangnya, maka ia pun telah menyerang langsung dengan tendangan ke arah dada perempuan yang sedang sakit itu. Tetapi, ternyata bahwa Wiradana sekali lagi diguncang oleh perasaan terkejutnya. Perempuan itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Tetapi ia hanya sekedar menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dengan sengaja perempuan itu telah membenturkan kekuatannya. Ketika benturan itu terjadi, Wiradana seakan-akan tidak percaya pada kenyataan yang dihadapinya. Ternyata perempuan yang sedang sakit itu sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Tetapi justru Wiradana lah yang terpental 2 langkah surut dan jatuh terbanting di lantai. Tetapi Wiradana itu pun berusaha dengan cepat bangkit. Demikian ia berdiri maka hampir saja ia telah terjatuh lagi. Namun dengan serta-merta, tangannya telah berpegangan pada tiang yang hampir saja membentur kepalanya. Kakinya yang menghantam tangan perempuan yang tersilang di dadanya itu rasa-rasanya akan patah. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, Wiradana mengatasi perasaan sakitnya. Sejenak kemudian, maka ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan.
Namun, ia tidak lagi dapat menganggap perempuan itu perempuan yang dengan mudah akan dapat dibunuhnya. Serigala betina yang dianggapnya memiliki kemampuan tidak lebih dari kemampuan perampok-perampok kecil kebanyakan itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga dengan demikian maka Ki Wiradana itu pun harus benar-benar bertempur untuk dapat mengalahkannya dan membunuhnya. Sekali lagi Wiradana memusatkan kemampuannya. Perempuan yang sedang sakit itu masih saja berdiri sambil menggigil kedinginan. Ia masih juga membetulkan kerudung dan selimut di seluruh tubuhnya. Perempuan gila, geram Wiradana. Selangkah Wiradana maju. Namun tiba-tiba dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, Wiradana menyerang dada perempuan itu dengan tangannya. Ternyata bahwa perempuan itu hanya bergeser saja sedikit sambil berusaha untuk menangkis serangan itu. Namun Wiradana menarik serangannya. Sekali ia berputar bertumpu pada sebelah kakinya, sementara sebelah kakinya yang lain dalam putaran yang cepat menyerang lambung perempuan yang sedang sakit itu. Tetapi akibatnya justru parah bagi Wiradana. Perempuan itu berhasil menangkap kaki Wiradana. Wiradana yang merasa kakinya tertangkap oleh kecepatan gerak lawannya, dengan cepat berputar sambil menjatuhkan dirinya. Kakinya yang tertangkap itu dibentakannya dan dengan kakinya, yang lain ia berusaha untuk menyerang orang yang akan terseret oleh hentakan kakinya yang ditangkap itu. Tetapi ternyata Wiradana salah. Orang itu dengan begitu saja melepaskan kakinya dan sama sekali tidak berusaha untuk berbuat apa-apa. Wiradana mengumpat kasar. Sekali ia berguling dengan cepat. Kemudian meloncat bangkit. Bahkan dengan tiba-tiba saja ia telah menyerang pula dengan serangan tangan mendatar menyamping setinggi leher. Seperti yang diperhitungkannya, maka perempuan itu pun telah mengelak sambil merendahkan diri. Karena itu, dengan serta-merta, Wiradana telah menyerang wajah orang yang sedang merendah itu dengan kakinya sambil menarik serangan tangannya. Semuanya itu berlangsung demikian cepatnya, sehingga Wiradana seakan-akan menjadi yakin bahwa sekali itu lawannya tidak akan mampu mengelak. Tetapi sekali lagi Wiradana salah. Kakinya yang terjulur sama sekali tidak menyentuh apapun lagi. Bahkan di luar dugaan sama sekali, kaki perempuan yang berkerudung dan berselimut rangkap itu sempat juga menyentuh kaki Wiradana yang berpijak pada lantai, sehingga karena kakinya yang lain masih terangkat, Wiradana tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun telah jatuh terlentang. Dengan tangkasnya Wiradana berusaha untuk melenting dan tegak berdiri. Tetapi demikian ia tegak, tanpa diketahui apa yang telah dilakukan, maka perempuan yang sakit itu telah berdiri di hadapannya. Dengan kekuatan yang sangat besar, tangannya bergerak menampar pipi Wiradana. Sekali lagi Wiradana terhuyung-huyung. Namun sebelum ia terjatuh, tangan lawannya telah memegang bajunya dan menariknya. Wiradana sempat melihat tangan yang lain dari lawannya itu bergerak ke arah wajahnya. Dengan cepat ia berusaha melindungi wajahnya itu dengan tangannya. Namun ternyata tangan lawannya itu ditariknya. Serangannya pun berubah sasaran. Yang kemudian terasa menjadi muak adalah perutnya yang serasa ditimpa sebongkah batu hitam. Wiradana menunduk. Tetapi bajunya masih belum dilepaskan. Sekali lagi tangan yang memegangi bajunya itu dihentakkan. Ketika wajah Wiradana sedikit tengadah, maka sekali lagi perempuan itu telah menampar keningnya, bersamaan dengan sebuah dorongan yang kuat pada bajunya yang digenggam oleh tangan lawannya yang lain. Wiradana benar-benar tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ketika ia berusaha berpegangan pada tiang pula, maka terasa sebuah serangan telah menghantam dadanya. Demikian kuatnya, sehingga nafasnya serasa terputus karenanya. Matanya menjadi kabur. Semakin lama semakin kabur, sementara tubuhnya tidak lagi dapat dipertahankannya untuk tetap berdiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sejenak kemudian Wiradana telah terjatuh di lantai. Matanya menjadi gelap dan nafasnya terasa sesak. Sejenak kemudian maka semuanya bagaikan hilang dari ingatannya. Pingsan. Perempuan yang berdiri tegak di sebelahnya itu telah membuka kerudung dan selimutnya. Kemudian melemparkan kain itu ke pembaringannya. Dipandanginya Wiradana yang pingsan itu dengan tatapan mata yang tajam. Namun perempuan itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. "Nyai," tiba-tiba perempuan itu memanggil. Dari belakang, seorang perempuan yang lain memasuki ruangan. Dipandanginya tubuh Wiradana yang terbaring diam. "Nyai telah membunuhnya?" bertanya perempuan yang baru saja masuk itu.
Ia tidak mati, jawab perempuan yang baru saja berkelahi itu. Ia hanya pingsan. Terima kasih Nyai. Tanpa Nyai, aku tentu benar-benar sudah dibunuhnya. Agaknya ia mulai dibayangi oleh ketakutan bahwa rahasianya pada satu saat akan dibongkar, berkata perempuan yang masuk dari bilik belakang itu. Tetapi dengan demikian maka sikapnya terhadap serigala betina akan berubah, berkata perempuan yang berkelahi itu. Perempuan yang datang dari bilik belakang itu termangu-mangu. Katanya, namun sebenarnya lah ia mengenal kemampuanku, orang yang sesungguhnya disebut serigala betina. Ia mengerti bahwa kemampuanku tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya. Perempuan yang telah berkelahi dengan Ki Wiradana itu mengangguk-angguk. Katanya, ia tetap menganggap bahwa aku adalah serigala betina itu. Tetapi keadaan selanjutnya mungkin akan sangat berbahaya atasmu. Karena itu, marilah. Ikut aku ke padepokanku. Kau akan bertemu lagi dengan Iswari. Aku benar-benar neneknya. Maksudku, aku adalah adik kakeknya seperti yang sudah aku katakan. Perempuan yang sebenarnya disebut serigala betina itu termangu-mangu. Namun ia merasa bahwa ia tidak akan dapat bertahan untuk hidup jika ia tidak meninggalkan rumahnya. Karena itu, maka serigala betina itu pun kemudian berkata, baiklah Nyai. Aku akan ikut Nyai, Nyai sudah menyelamatkan hidupku. Dan untuk selanjutnya aku akan ikut saja kemana Nyai akan pergi dan apa saja yang akan dilakukan oleh Nyai atasku. Baiklah. Kita akan segera meninggalkan tempat ini sebelum Wiradana sadar. Tidak sia-sia aku berada di sini untuk beberapa lama. Aku sudah memperhitungkan bahwa Wiradana akan datang kemari setelah ia gagal menangkap penari yang dikatakan oleh orang-orang Tanah Perdikan ini mirip dengan Iswari. Tetapi apakah benar penari itu Iswari? Bertanya serigala betina itu. Perempuan itu tersenyum. Katanya, marilah. Selagi Wiradana masih nyenyak tidur. Perempuan yang disebut serigala betina itu pun kemudian mengemasi barang-barang yang mungkin dapat dibawanya. Ia memang mempunyai simpanan sejak ia masih ikut serta dalam rombongan perampok dan penyamun. Sementara itu, ia memiliki pula beberapa jenis perhiasan yang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan apapun di sisa hidupnya, karena ia tidak mungkin lagi dapat menggantungkan dirinya kepada orang lain. Apalagi orang-orang yang sudah mengetahui latar belakang hidupnya di masa muda. Setelah perempuan itu selesai, maka keduanya telah meninggalkan tempat itu. Serigala betina itu tidak meninggalkan bekas apapun juga. Selimut kain panjang yang dipergunakan oleh perempuan yang mengalahkan Wiradana itu pun telah dibawanya pula. Hanya perkakas rumah tangganya sajalah yang ditinggalkannya dengan dinding penyekat ruang yang pecah. Untuk beberapa saat lamanya, Wiradana masih terbaring diam. Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat, angin bertiup menyapu ruangan rumah serigala betina yang sudah ditinggalkan itu. Segarnya angin malam telah menyegarkan tubuh Ki Wiradana pula. Perlahan-lahan ia pun mulai bergerak. Yang mula-mula terdengar adalah keluhan perlahan. Kemudian kepala Ki Wiradana itu mulai bergeser. Perlahan-lahan Ki Wiradana membuka matanya. Terasa nafasnya masih sesak. Namun angin yang sejuk memang membuat tubuhnya semakin segar. Ketika Ki Wiradana mulai mengingat apa yang telah terjadi, ia pun segera berusaha bangkit. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit, namun Wiradana telah memaksa diri untuk berdiri. Dia matinya ruangan di sekelilingnya. Pintu yang tidak tertutup rapat. Dinding bambu yang pecah dan amben yang sudah kosong. Perempuan yang disangkanya serigala betina yang sedang sakit itu sudah tidak ada di dalam ruangan itu. Gila. Ki Wiradana mengumpat. Ia berhasil melarikan diri. Selangkah Ki Wiradana bergeser. Lampu minyak masih menyala tidak begitu besar, sehingga yang nampak hanyalah remang-remang saja. Wiradana pun kemudian berhasil mengingat sepenuhnya apa yang telah terjadi. Kepalanya masih terasa pening dan nafasnya masih saja seolah-olah tersendat-sendat. Aku harus menemukannya, berkata Ki Wiradana kemudian. Pada kesempatan lain, aku harus datang lagi dan membunuhnya. Sudah tentu dalam kesempatan yang tidak terlalu lama, agar ia belum mendapat kesempatan berkhianat. Wiradana pun kemudian berjalan ke pintu. Dengan hati-hati ia mendorong pintu itu semakin lebar. Namun ketika ia sudah berada di luar, maka pintu itu pun ditutupnya kembali. Dengan dada yang sakit dan kepala yang pening, maka Wiradana meninggalkan halaman rumah serigala betina itu.
Memang ada keraguan-raguan padanya untuk pulang karena ia gagal membunuh perempuan yang disebut serigala betina itu. Namun akhirnya Ki Wiradana itu pun menemukan akal untuk menutupi kelemahannya, karena tentu tidak masuk akal bahwa ia dapat dikalahkan oleh perempuan yang sedang sakit itu. Ketika Ki Wiradana sampai ke regol rumahnya itu merasa ragu-ragu. Sejenak ia membenahi dirinya. Kemudian dengan cepat ia melintasi regol yang tidak diselarak langsung menuju ke Seketheng. Para peronda yang ada di regol termangu-mangu. Tetapi karena Wiradana berpaling pun tidak, maka mereka pun sama sekali tidak pula bertanya tentang sesuatu. Lewat pintu butulan, Wiradana memasuki rumahnya. Seorang pembantunya mendengar pintu itu diketuk dan mendengar suara Wiradana memanggil sehingga karena itu, maka ia pun telah membuka selak pintu. Tetapi ketika ia memasuki biliknya yang agak terang, ia pun tertegun. Istrinya yang bangkit dari pembaringannya karena derit pintu, terkejut melihat kehadiran Wiradana. "Kakang, kau kenapa Kakang?" bertanya istrinya dengan sangat cemas. "Aku kenapa?" bertanya Wiradana. "Ada noda-noda kebiruan di keningmu," berkata istrinya sambil meraba wajah Ki Wiradana. Wiradana menyeringai. Yang disebut noda-noda itu adalah bekas tangan perempuan yang dikiranya serigala betina. Bekas itu masih terasa sakit ketika disentuh oleh tangan istrinya. "Apakah kau baru saja berkelahi?" bertanya Warsi yang mengenali noda-noda seperti itu. Wiradana tidak dapat mengelak. Tetapi ia tidak dapat mengatakan kelemahannya bahwa ia sudah dikalahkan oleh perempuan yang disangkanya adalah serigala betina itu. Karena itu maka katanya, "Ya, aku memang baru saja berkelahi." "Dengan siapa?" bertanya istrinya. Wiradana pun kemudian menceritakan bahwa ia memang pergi ke rumah serigala betina. Tetapi ternyata di rumah itu terdapat beberapa orang dari sebuah gerombolan perampok. "Mungkin mereka orang-orang Kalamerta," berkata Wiradana kemudian. Warsi mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia menyahut, "Tentu bukan. Kau dapat memastikan bahwa mereka bukan para pengikut Kalamerta yang mendendam yang kemudian bekerja bersama dengan perempuan itu?" bertanya Wiradana. Wajah Warsi menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat menjawab. Meskipun demikian ia sama sekali tidak rela seandainya suaminya menjadikan para pengikut Kalamerta kambing hitam. Dalam pada itu, maka Wiradana pun berkata, "Besok malam aku akan kembali ke rumah itu. Aku harus menemukan mereka dan menangkap mereka semuanya. Aku akan membawa beberapa orang pengawal." "Tetapi bagaimana yang terjadi atas Kakang?" bertanya Warsi pula. "Aku sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam rumah itu terdapat beberapa orang. Sebenarnya aku ingin mendapatkan kepastian bahwa serigala betina itu tidak berkhianat. Tetapi aku dijebak dalam perkelahian melawan beberapa orang. Aku tidak dapat mengelakkan segala serangan yang datang beruntun. Meskipun demikian, aku telah mengusir mereka. Sayang sekali aku tidak berhasil menangkap seorang pun di antara mereka, sehingga aku tidak dapat melacak kegiatan itu untuk selanjutnya," berkata Ki Wiradana. Wajah Warsi menjadi tegang. Bagaimanapun juga ia pun menjadi tersinggung bahwa suaminya telah mengalami cedera karena pokal beberapa orang, yang justru oleh suaminya disangka sisa-sisa gerombolan Kalamerta. Tetapi Warsi tidak dapat berbuat apa-apa. Ia masih belum menyatakan dirinya bahwa ia memiliki kemampuan yang justru lebih tinggi dari suaminya. Namun dalam pada itu Warsi pun bertanya, "Tetapi jika Kakang membawa perempuan ke rumah pengawal itu, apakah tidak akan menimbulkan persoalan dengan Ki Demang yang menguasai padukuhan itu?" "Aku akan datang dengan diam-diam, sehingga Ki Demang tidak akan mengetahuinya. Apalagi perempuan yang disebut serigala betina itu adalah perempuan yang dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin Ki Demang akan bergembira jika perempuan itu terbunuh. Apalagi rumahnya kini telah dipergunakan untuk berkumpul para perampok dan penyamun. Agaknya perempuan itu telah menjadi kambuh lagi." Warsi mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi hati-hatilah Kakang. Mungkin perempuan itu memang sangat licik, sehingga ia akan dapat berbuat apa saja untuk mencapai niatnya." "Jangan cemas Warsi. Aku adalah Wiradana, anak Ki Gede Sembojan. Aku akan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang aku hadapi," berkata Wiradana kemudian. Warsi tidak menjawab lagi. Namun bagaimanapun juga ia menjadi cemas menilik keadaan suaminya,
sementara perempuan yang disebut serigala betina itu masih belum dapat diselesaikan. Agaknya kemungkinan buruk akan dapat terjadi jika perempuan itu membongkar tingkah laku Wiradana. Demikianlah, maka Warsi pun kemudian mempersilakan Wiradana untuk membersihkan diri dan kemudian pergi ke pembaringan. Dengan obat-obatan yang ada maka Warsi telah berusaha untuk mengobati noda-noda di wajah Wiradana dengan obat itu. Namun dalam pada itu, ketika Wiradana telah tertidur, Warsilah yang kemudian bangkit dari pembaringannya. Dengan diam-diam ia pergi keluar. Kemudian hilang di kegelapan tanpa setahu siapapun juga. Warsi telah menyediakan jawaban jika seandainya Wiradana terbangun dan menanyakan kemana ia pergi. Satu-satunya jawaban yang paling baik adalah pergi ke sungai, berkata Warsi kepada diri sendiri. Tetapi mudah-mudahan Kakang Wiradana yang letih itu akan tertidur nyenyak. Apalagi obat yang aku usapkan pada wajahnya mengandung ramuan yang dapat membuatnya tidur nyenyak. Dengan kemampuan seorang yang berilmu tinggi maka Warsi telah pergi ke padukuhan yang diketahuinya sebagai tempat tinggal serigala betina itu. Meskipun ia belum pernah datang ke rumah itu, tetapi dalam setiap pembicaraan dengan suaminya, maka ia dapat membayangkan di mana letak rumah itu. Beralaskan atas ketajaman penggeraitanya, maka ternyata Warsi dapat menemukan rumah itu. Tetapi ia tidak menemukan seorang pun. Rumah itu telah kosong. Namun ia memang melihat bekas-bekas perkelahian yang terjadi. Dinding yang pecah, geledek yang terguling dan barang-barang yang berserakan. Memang mungkin sekali Kakang Wiradana harus berkelahi melawan beberapa orang, berkata Warsi di dalam hatinya. Tetapi ia merasa kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan perempuan yang disebut serigala betina itu. Jika Warsi sempat bertemu, maka perempuan yang disebut serigala betina itu benar-benar tidak berarti apa-apa baginya. Dengan demikian maka Warsi menjadi bertambah cemas. Perempuan yang luput dari tangan suaminya itu tentu akan dapat berkhianat. Karena itu, maka ia harus secepatnya diketemukannya. Namun tidak ada orang yang tahu kemana perempuan itu pergi. Jika benar ia telah berada kembali di antara para perampok dan penyamun, mungkin ia telah kembali lagi berada di sarang-sarang penyamun itu. Dengan kegelisahan yang semakin mencengkam maka Warsi pun telah meninggalkan rumah itu dan kembali ke tanah perdikan Sembojan. Ketika ia memasuki rumahnya lewat pintu-pintu dibukanya pada saat ia keluar, maka ia menjumpai suaminya yang masih tidur nyenyak sebagaimana diperhitungkannya. Warsi pun kemudian membaringkan dirinya pula di samping suaminya setelah ia membenahi pakaiannya. Namun demikian kegelisahannya, membuatnya sama sekali tidak dapat tidur barang sekejap pun. Tetapi akhirnya Warsi mengambil satu kesimpulan. Jika pengkhianatan itu terjadi, maka aku akan menyatakan diriku. Aku harus menunjukkan kuasaku berlandaskan dengan kemampuanku. Demikianlah, maka sampai matahari terbit, Warsi tidak dapat memejamkan matanya lagi. Pada saatnya ia pun bangun dan pergi ke pakiwan sebagaimana kebiasaannya, sementara Wiradana masih saja tertidur nyenyak. Kecuali oleh keletihan dan sakit-sakit di tubuhnya, maka obat yang diusapkan di wajah Wiradana memang mempunyai daya yang membuatnya tidur nyenyak. Dalam pada itu, perempuan yang disebut serigala betina itu tengah dalam perjalanan menuju ke sebuah padepokan yang jauh bersama seorang perempuan tua, namun yang ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi, Nyai Soka. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke padepokan Nyai, berkata Nyai Soka. Aku berharap bahwa di padepokan kita akan bertemu dengan Iswari, Kakang Badra dan pembantunya yang sangat setia, yang masih mempunyai hubungan darah, bernama Gandar. Mudah-mudahan mereka tidak berada di padepokan Kakang Badra. Perempuan yang disebut serigala betina itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah ia merasa heran, bahwa perempuan tua itu dengan mudah dapat mengalahkan Wiradana. Dengan demikian ia menjadi malu kepada dirinya sendiri yang mendapat sebutan serigala betina namun yang tidak berarti apa-apa bagi perempuan tua itu, sehingga ia lebih pantas disebut kelinci sakit-sakitan daripada serigala betina itu. Perjalanan mereka memang merupakan perjalanan yang agaknya panjang. Tetapi rasa-rasanya mereka memang sedang menuju ke tempat yang menyimpan pengharapan. Apalagi bagi serigala betina itu. Ia memang ingin sekali bertemu dengan Iswari. Orang yang pernah diancamnya untuk dibunuhnya. Tetapi syukurlah bahwa pada waktu itu hatinya mendapat tenang sehingga ia mengurungkan kesediaannya untuk membunuh Nyai Wiradana yang sedang mengandung itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, maka akhirnya mereka memasuki sebuah padepokan yang sejuk.
Padepokan Tiaga Kembang. Padepokan yang sejuk. Padepokan tempat memelihara air tawar dan yang pagarnya penuh dengan bunga-bungaan. Ketika mereka memasuki padepokan itu, ternyata padepokan itu masih kosong. Kyai Soka dan orang-orang yang lain masih belum nampak berada di padepokan. Ketika Nyai Soka bertanya kepada seorang cantrik, maka cantrik itu menjawab, "Bukankah mereka pergi bersama Nyai?" "Ya. Tetapi arah kepergian kami berbeda-beda," jawab Nyai Soka. "Tetapi agaknya mereka singgah di padepokan Kakang Badra lebih dahulu." Namun dalam pada itu, seorang cantrik telah mengajak seorang bayi laki-laki yang gemuk panjang menghadapi Nyai Soka. Anak itu gembira sekali ketika melihat Nyai Soka sehingga kedua tangannya menggapai-gapai dan berteriak-teriak tidak menentu. Nyai Soka pun kemudian menerima anak itu. Kepada perempuan yang datang bersamanya ia berkata, "Ini adalah anak Iswari itu." Oh, perempuan itu termangu-mangu. Terasa kerongkongannya menjadi panas. Anak itu adalah anak yang manis. Jika ia saat itu membunuh ibunya, maka anak itu pun tentu tidak akan pernah lahir di muka bumi. Tetapi untunglah, bahwa seakan-akan ada yang mencegah melakukannya. Ternyata perempuan yang untuk selamanya tidak pernah membayangkan akan mendapat seorang anak pun karena ia tidak pernah kawin itu, tertarik juga untuk menggendong anak yang manis itu. Ternyata anak Iswari adalah anak yang berani. Ia mau saja diajak oleh siapapun juga. Bahkan di tangan perempuan yang belum pernah dikenalnya itu, anak yang manis itu sempat juga melonjak-lonjak kegirangan. Oh, serigala betina itu pun menjadi gembira. Anak ini tentu akan menjadi anak yang nakal sekali. Namun perempuan itu mengerutkan keningnya ketika ia teringat bahwa anak itu adalah anak Wiradana, seorang yang telah mencoba untuk membunuhnya. Tetapi neneknya sangat sayang kepadanya, berkata perempuan itu di dalam hatinya, kemudian. Bahkan anak ini pun hampir saja menjadi korban ketamakan ayahnya sendiri lewat tanganku. Sejenak kemudian, maka digendongnya anak itu berkeliling padepokan bersama Nyai Soka untuk melihat-lihat dan menikmati sejuknya udara di padepokan. Agaknya mereka masih harus menunggu 2-3 hari lagi sampai saatnya Kyai Soka datang. Menurut perhitungan Nyai Soka, mereka tentu singgah dahulu di padepokan Kyai Badra untuk 1-2 hari. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan, Wiradana telah memanggil 5 orang terbaik dari para pengawalnya. Kelima orang itu telah diberinya petunjuk-petunjuk untuk melakukan tugas mereka di luar tanah perdikan Sembojan. "Kita tidak boleh membuang waktu," berkata Wiradana. "Demikian kita menemukannya, maka kita akan membunuhnya." Kelima orang pengawalnya mengangguk-angguk. Namun mereka menjadi berdebar-debar juga. Meskipun setiap kali Wiradana mengatakan bahwa sasaran mereka tidak lebih dari perempuan sakit-sakitan. Ketika rencana itu didengar oleh Warsi, maka ia telah berusaha mencegahnya. Meskipun Warsi tidak dapat berkata berterus terang bahwa ia pernah datang pula ke rumah serigala betina yang kosong, namun Warsi dapat mengatakan, perempuan itu tentu tidak akan berani lagi berada di rumahnya. Ia akan pergi dan hidup di sarang para perampok dan penyamun. Mungkin, tetapi mungkin pula ia merasa, karena ia tidak berada di tanah perdikan Sembojan, sehingga ia sama sekali tidak memikirkan bahwa kami akan datang untuk menangkap mereka. Sementara itu meskipun mereka tidak berada di tanah perdikan Sembojan, namun mungkin sekali mereka membuat landasan di tempat itu untuk melakukan perampokan di tanah perdikan ini, berkata Wiradana. Warsi tidak mencegahnya meskipun ia tahu bahwa Wiradana tidak akan menemukan orang yang dicarinya. Ketika hari menjadi gelap, maka Wiradana pun telah bersiap dengan orang-orangnya. Mereka akan memasuki kademangan sebelah dengan diam-diam dan mengambil perempuan yang disebut serigala betina itu. Namun pada pengawalnya dan juga Warsi menggambarkan bahwa seandainya Wiradana masih menemukan perempuan yang dicarinya, maka akan terjadi pertempuran melawan para perampok dan penyamun yang ada di rumah perempuan itu. Karena itu, bagaimanapun juga, ada semacam kecemasan di hati Warsi. Karena itulah, maka ketika Wiradana kemudian berangkat ke padukuhan di luar tanah perdikan itu menjelang tengah malam. Warsi pun telah meninggalkan rumahnya pula dengan diam-diam. Ia mencemaskan nasib suaminya. Mungkin perempuan yang disebut serigala betina itu justru akan memanggil kawan-kawannya lebih banyak lagi, sehingga suaminya yang hanya membawa 5 orang pengawal itu akan terjebak oleh satu kekuatan yang tidak terlawan.
Namun Warsi tidak dapat berkata terus terang, bahwa ia melibatkan diri dalam persoalan antara suaminya dengan perempuan yang disebut serigala betina itu. Demikianlah, maka Ki Wiradana bersama kelima orang pengawalnya memasuki Kademangan di sebelah tanah perdikan itu dengan laku justru sebagai orang-orang yang ingin merampok. Mereka menyusup memasuki Kademangan itu dengan menyusuri jalan-jalan setapak yang sepi. Kemudian meloncati dinding padukuhan dan menghindari gardu-gardu peronda. Namun ketika mereka sampai di rumah perempuan yang disebut serigala betina itu, maka rumah itu telah menjadi kosong. Mereka tidak melihat seorang pun yang ada di rumah itu, selain bilik-bilik yang kotor, dinding yang pecah dan geledek yang terguling. Gila, geram Wiradana. Mereka benar-benar telah pergi. Ya, jawab salah seorang dari pengawalnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumah ini ditempati oleh seseorang. Wajah Wiradana menjadi tegang. Kepergian perempuan itu akan dapat menumbuhkan persoalan baru padanya. Mungkin perempuan itu akan membuka rahasia, bahkan mungkin disertai fitnah yang lebih jahat lagi. Tetapi Wiradana tidak dapat berbuat apa-apa. Perempuan itu benar-benar telah pergi dan tidak diketahui arah kepergiannya. Karena itu, betapapun kesalnya Wiradana, maka yang dapat dilakukannya kemudian adalah kembali dengan tidak berhasil melakukan sesuatu. Ketika Wiradana dan kelima pengawalnya dengan hati-hati meninggalkan rumah itu, agar tidak diketahui oleh para tetangga dan barangkali para peronda, maka seseorang ternyata mengamati tingkah laku mereka dari kejauhan. Orang itu adalah Warsi. Sebenarnya Warsi pun menjadi cemas. Perempuan yang mengetahui rahasia kematian Iswari itu akan dapat mengkhianati suaminya sehingga akan timbul persoalan yang lebih rumit lagi. Tidak ada jalan lain, berkata Warsi di dalam hatinya. Aku harus mengundang kekuatan yang akan dapat mendukung kedudukan Wiradana, karena dengan demikian, maka keturunanku kelak akan dapat mewarisi tanah perdikan ini. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Namun sebenarnya lah bahwa Warsi memang mencintai Wiradana. Ia tidak mau kehilangan suaminya apapun yang terjadi. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk menyelamatkannya, di samping kedudukan yang mungkin akan dapat diwarisi oleh anaknya kelak. Dengan modal tanah perdikan, maka gegayuhan yang lebih tinggi tentu akan dapat dicapainya, berkata Warsi di dalam hatinya. Sementara itu ketika Wiradana sampai di rumahnya, Warsi sudah berada kembali di biliknya seperti biasanya. Namun nampak betapa cemas wajahnya ketika ia melihat Wiradana memasuki bilik itu pula. Apa yang terjadi Kakang? Bertanya Warsi. Seperti yang kau katakan, perempuan itu sudah pergi, jawab Wiradana. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha untuk memberikan kesan bahwa ia tidak mengetahui akan hal itu. Namun dalam pada itu, Warsi pun harus mulai berpikir, jika pada suatu saat perempuan itu berkhianat, maka apakah yang sebaiknya harus dilakukannya? Persoalan itu pun dihubungkannya dengan serombongan penari yang telah menggelisahkan tanah perdikan Sembojan. Bahkan Warsi berpikir lebih jauh lagi, bahwa telah terjadi satu permainan yang sangat rumit yang masih belum dapat dipecahkannya. Warsi memang tidak begitu percaya kepada kecerdasan berpikir suaminya. Ia memang mencintai suaminya, tetapi baginya suaminya tidak lebih dari seorang laki-laki yang tampan, yang menarik hati perempuan. Tetapi yang otaknya tumpul dan tidak mempunyai pengamatan yang jauh ke depan. Bahwa Wiradana terlalu mempercayainya, adalah bukti yang tidak dapat diingkari oleh Warsi sendiri, bahwa suaminya terlalu mudah untuk ditipu. Sehingga justru karena itu, maka Warsi pun mempunyai pendapat seperti itu terhadap suaminya, dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Mungkin sekali Wiradana juga ditipu oleh iblis betina itu, berkata Warsi di dalam hatinya. Bahkan mungkin Iswari itu tidak dibunuhnya dan penari itu memang Iswari itu sendiri. Wajah Warsi menjadi tegang. Tetapi ia bukan perempuan yang cukup menyerah kepada kebingungan dan putus asa. Ia adalah seorang yang mempunyai tekad yang menyala di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun sudah bertekad, bahwa pada suatu ketika ia tidak akan dapat bersembunyi lagi. Ia harus menunjukkan dirinya yang sebenarnya, sementara suaminya harus tunduk kepadanya. Dengan cerdik Warsi memperhitungkan saat-saat yang paling tepat untuk bertindak. Ia harus membiarkan suaminya tersudut dan sulit untuk keluar dari persoalan yang membelitnya. Pada saat yang demikian ia akan tampil untuk menyelamatkannya dan sekaligus memaksa suaminya itu untuk mencium kakinya.
Ia harus bersedia menjadi laki-laki yang dapat menjadi suami tetapi juga bersedia menjadi budak, berkata Warsi di dalam hatinya. Sementara itu, ia sama sekali tidak ingin melepaskan tanah perdikan Sembojan dari tangannya atau keturunannya. Dalam keadaan yang demikian, maka laki-laki yang disebutnya ayahnya itu sangat diperlukannya. Ia harus dapat bertindak cepat dalam keadaan yang sangat mendesak. Di luar pengetahuan Wiradana maka pada satu saat laki-laki yang disebut ayahnya itu dipanggilnya. Dengan sungguh-sungguh Warsi mengatakan keadaan yang mungkin akan dapat menjadi gawat. Kau harus pulang menghadap ayah, berkata Warsi. Ayah harus mempersiapkan kekuatan yang kami perlukan. Cari semua orang kita yang pada saat tertentu akan dapat kita pergunakan. Kumpulkan mereka dan siapkan mereka untuk tugas-tugas yang mungkin akan cukup berat. Bahkan mungkin akan terpaksa terjadi pertumpahan darah. Orang yang diakunya sebagai ayahnya itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, apakah aku harus berangkat sekarang? Kau memang sangat dungu, bentak Warsi. Hampir saja ia menampar mulut orang itu. Jangan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Jika kau tiba-tiba saja minta diri untuk pulang, maka Wiradana akan berpikir. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian ia bertanya. Jadi bagaimana? Nanti malam kita akan mencari kesempatan. Kita dapat berbicara tentang apa saja. Baru kemudian kau mengatakan bahwa kau sudah terlalu lama berada di sini. Karena itu, maka kau ingin menengok rumah, jawab Warsi. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Ia harus melakukan peranannya sebaik-baiknya. Jika ia gagal, maka kemungkinan yang terjadi adalah bahwa kepalanya akan dapat dipenggal oleh perempuan yang berwatak 1000 itu. Demikianlah. Maka ketika mereka duduk mengelilingi makan malam di amben besar di ruang dalam, mereka pun bercakap-cakap tentang banyak hal yang terjadi di tanah perdikan Sembojan. Namun agaknya Wiradana dengan sengaja tidak mengatakan tentang kegelisahannya kepada laki-laki yang disangkanya adalah mertuanya. Ia berharap bahwa laki-laki itu dapat tinggal di tanah perdikan Sembojan dengan tenang dan merasa damai. Dalam kesempatan itulah, maka laki-laki itu pun kemudian menyatakan keinginannya untuk kembali ke rumahnya. Sudah lama aku tidak menengok keluarga, berkata laki-laki itu. Sudah waktunya aku minta diri. Begitu tergesa-gesa, bertanya Wiradana. Bukankah aku sudah lama berada di sini, sahut laki-laki itu. Kemudian. Namun dalam pada itu, aku pun tidak akan terlalu lama meninggalkan Warsi. Pada suatu saat yang pendek, aku akan segera datang kembali menengok kalian. Wiradana mengangguk-angguk. Jawabnya. Sebenarnya aku ingin ayah berada di tanah perdikan ini lebih lama lagi. Terima kasih. Bukankah aku akan sering datang berkunjung, berkata laki-laki itu pula. Wiradana tidak mencegahnya. Bahkan ia pun merasa lapang, jika laki-laki itu tidak berada di tanah perdikan justru pada saat tanah perdikan itu bergolak. Karena itu, maka katanya kemudian. Jika demikian ayah, maka silahkan. Tetapi sudah tentu dengan pengertian, bahwa setiap saat kami menunggu kedatangan ayah. Aku tidak akan sampai hati meninggalkan kalian terlalu lama, jawab laki-laki itu. Warsi masih terlalu muda. Bukan umurnya tetapi pengalamannya sehingga ia memerlukan bimbingan yang terus-menerus. Mungkin dari suaminya, mungkin dari ayahnya. Wiradana mengangguk-angguk. Tetapi Warsi sendiri mengumpat di dalam hati. Meskipun demikian kesan itu sama sekali tidak nampak di wajahnya. Bahkan wajahnya yang nampak luruh itu menunduk dalam-dalam. Wiradana tidak berusaha untuk menahan lebih lanjut. Ketika matahari kemudian terbit di keesokan harinya, maka Wiradana telah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibawa oleh ayahnya. Bahkan ia telah menawarkan seekor kuda yang tegar untuk dipergunakan. Jika ayah ingin mempergunakan seekor kuda, maka kuda yang tegar yang merupakan kuda pilihan bagi tanah perdikan ini, dapat ayah pergunakan. Dengan demikian maka setiap kali ayah dapat menempuh perjalanan dengan waktu yang lebih singkat. Kuda itu memang sangat menarik, berkata laki-laki itu. Nampaknya aku akan sangat berterima kasih jika aku berkesempatan untuk mempergunakannya. Ternyata bahwa laki-laki itu kemudian memang mempergunakan seekor kuda yang tegar dan kuat. Sudah lama ia menginginkan kuda yang demikian. Karena itu maka tawaran Wiradana merupakan satu kebetulan yang sangat menyenangkan.
Sejenak kemudian maka laki-laki itu pun telah berpacu meninggalkan tanah perdikan. Segala sesuatunya yang didengarnya dari Warsi memang harus segera disampaikan kepada ayah perempuan itu. Jika terlambat, maka segala impian Warsi akan lenyap ditiup oleh keadaan yang tidak diperhitungkannya sebelumnya. Perjalanan laki-laki yang disebut ayah Warsi itu memang jauh. Tetapi berkuda maka jarak itu terasa menjadi pendek. Karena itu, maka ia merasa begitu cepat sampai ke padukuhannya meskipun ia telah menempuh perjalanan hampir sehari semalam. Hanya pada saat-saat kudanya terasa letih sajalah ia berhenti untuk memberi kesempatan kudanya minum dan makan rerumputan segar di perjalanan. Tanpa beristirahat, maka laki-laki yang disebut ayah oleh Warsi itu pun kemudian telah mencari ayah Warsi yang sebenarnya. Nampak pada wajah dan sikapnya, bahwa ada sesuatu yang menggelisahkannya. Karena itu, maka ayah Warsi pun menjadi berdebar-debar pula. Apa yang telah terjadi? Bertanya ayah Warsi yang sebenarnya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu pun menceritakan apa yang telah dialami oleh Warsi. Kegelisahan dan keadaan yang tidak menentu. Setiap saat keadaan di tanah perdikan itu akan dapat bergolak. Kenapa bergolak? Bertanya ayah Warsi. Bukankah segala keputusan ada di tangan Wiradana? Seandainya perempuan yang disebut serigala betina itu membuka rahasia Wiradana, maka Wiradana akan dapat menangkapnya dengan tuduhan bahwa perempuan itu telah memfitnahnya. Tetapi bagaimana jika Iswari itu memang masih hidup? Laki-laki itulah yang kemudian bertanya. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia bertanya. Bagaimana menurut Warsi? Warsi tidak mempunyai jalan lain kecuali mempergunakan kekuatan. Jika rahasia itu terbongkar, maka tidak ada pilihan lain kecuali memaksa Wiradana untuk bersikap keras. Tetapi juga mendukungnya dengan kekuatan yang akan dapat melindunginya, jawab laki-laki itu. Ayah Warsi mengangguk-angguk. Katanya, Warsi sudah benar. Tetapi ia tidak perlu merasa terlalu cemas menghadapi keadaan ini. Jika rahasia itu terbongkar, maka Wiradana dapat menakut-nakuti rakyatnya dengan tindakan kekerasan. Itulah yang dimaksud oleh Warsi, jawab laki-laki itu. Aku mengerti. Dan aku sudah membenarkannya. Karena langkah itu meyakinkan, maka Warsi tidak perlu menjadi gelisah atau ketakutan. Segalanya akan teratasi. Jika perlu harus jatuh korban untuk menunjukkan bahwa Wiradana dan Warsi tidak main-main, berkata ayah Warsi. Kemudian hubungan antara Warsi dan Wiradana pun akan berubah. Jika sampai saat ini Warsi adalah seorang perempuan yang manja dan lembut hati, bahkan agak cengeng, maka pada suatu saat ia akan menjadi perempuan yang garang. Dan Wiradana harus menerima kenyataan ini, berkata laki-laki itu. Ayah Warsi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, hal itu tidak dapat diingkari. Biarlah yang akan terjadi itu terjadi. Bukankah Warsi menghendaki atau menyiapkan kekuatan yang setiap saat diperlukan? Laki-laki itu mengangguk. Baiklah. Mulai besok aku akan bekerja keras. Aku memang menghendaki Warsi tidak menjadi korban dalam keadaan apapun. Karena itu, maka kita harus dapat memenuhi kebutuhannya. Juga menyangkut kekuatan, berkata ayah Warsi. Laki-laki itu masih mengangguk-angguk. Ternyata ayah Warsi tahu tepat apa yang diperlukan anak perempuannya. Dengan demikian laki-laki itu tidak akan banyak mengalami kesulitan di dalam tugasnya. Sementara itu Warsi memang sudah berpesan, bahwa jika kekuatan yang diperlukan itu sudah siap, maka laki-laki yang disebut sebagai ayah Warsi itu harus datang lagi ke tanah perdikan Sembojan untuk memberitahukan hal itu kepada Warsi. Sehingga dengan demikian maka Warsi akan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang mungkin akan memuncak di tanah perdikan itu. Dalam pada itu, sebenarnya bahwa ayah Warsi telah bekerja dengan cepat. Ia telah menghubungi beberapa orang pengikutnya dan mereka yang pernah disebut sebagai keluarga Kalamerta. Dengan kesetiaan yang tinggi, maka mereka telah menyatakan untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga Kalamerta. Beberapa orang kemudian telah terkumpul. Orang-orang yang mempunyai kekuatan yang akan dapat membantu Warsi dalam keadaan yang sangat diperlukan. Bahkan orang-orang itu masih saja dibayangi pula oleh dendam karena kematian Kalamerta oleh Ki Gede Sembojan. Tetapi kalian tidak akan dapat mendendam kepada Wiradana, berkata ayah Warsi. Wiradana sekarang sudah menjadi suami anakku.
Bagaimanapun juga Warsi mencintainya dan lebih daripada itu, keturunan Warsi kelak akan dapat menggantikannya menjadi seorang kepala tanah perdikan. Jika ia tidak mempunyai seorang anak laki-laki, maka menantunyalah yang akan menjadi kepala tanah perdikan. Tetapi orang-orang itu sudah merasa puas, ketika mereka telah mendengar bahwa Ki Gede Sembojan sendiri sudah terbunuh. Sehingga sasaran dendam yang sebenarnya sudah terselesaikan. Justru oleh Warsi sendiri. Sementara itu ayah Warsi pun kemudian berkata kepada bekas pengendang Warsi. Agaknya aku sudah melakukan sebagaimana dikehendaki oleh anakku. Jika diperlukan, maka mereka akan dapat segera datang ke tanah perdikan Sembojan kapan saja untuk keperluan apa saja. Baiklah, berkata orang yang disebut ayah Warsi di tanah perdikan Sembojan itu. Aku akan segera kembali. Tetapi tentu tidak akan terlalu cepat, agar tidak justru menimbulkan pertanyaan. Namun meskipun demikian, kita wajib mengamati keadaan. Sebaiknya salah seorang dari kita berada di sekitar tanah perdikan itu. Mungkin kita dapat menemui Warsi jika sekali-kali ia pergi berbelanja meskipun hal ini jarang sekali dilakukan. Namun pada suatu saat, Warsi juga pergi ke pasar. Mungkin Warsi memerlukan sesuatu. Jika demikian kenapa bukan kau sajalah yang pergi, bertanya ayah Warsi. Aku sudah banyak dikenal di tanah perdikan Sembojan, jawab orang itu. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia berkata, aku sendiri akan pergi ke tanah perdikan itu. Tetapi ingat, ayah Warsi adalah aku, berkata bekas pengendang itu. Ya. Aku akan selalu ingat hal itu. Aku pinjam kudamu. Kuda yang besar dan tegar. Lebih baik dari kuda yang manapun yang kita miliki, berkata ayah Warsi. Sebenarnya aku tidak berkeberatan. Tetapi kuda itu adalah pemberian Wiradana. Jika orang-orang tanah perdikan itu mengenalinya, mungkin akan timbul persoalan lain tentang kuda itu, jawab bekas pengendang itu. Gila kau, geram ayah Warsi. Kau memang kikir sekali. Bukan aku yang kikir, jawab bekas pengendang itu. Tetapi terserah kepadamu. Kau tahu dari mana aku mendapatkan kuda itu? Persetan dengan kudamu. Aku akan pergi berjalan kaki. Aku akan membawa seorang kawan di perjalanan, berkata ayah Warsi kemudian. Dengan demikian, maka sudah menjadi keputusan, bahwa ayah Warsi akan pergi ke tanah perdikan Sembojan. Tetapi ia tidak akan langsung pergi ke rumah Warsi. Tetapi ia akan mencari kesempatan untuk dapat bertemu dengan Warsi, kemudian menentukan tempat untuk setiap kali dapat berbicara tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Warsi, suaminya dan tanah perdikan Sembojan. Sementara itu, di Padepokan Tiaga Kembang, Kiai Badra dan kawan-kawannya telah berkumpul. Ternyata mereka memang singgah di Padepokan Kiai Badra untuk beberapa saat. Baru kemudian mereka pergi ke Padepokan Kiai Soka. Ketika Iswari yang datang bersama Kiai Badra dan kawan-kawannya melihat perempuan yang disebut serigala betina itu, ia terkejut. Namun kemudian hampir di luar sadarnya, Iswari telah berlari dan memeluknya. Kapan kau datang, Nyai? Bertanya Iswari ketika ia kemudian melepaskan pelukannya. Wajah perempuan itu menjadi tegang. Terasa pelupuknya menjadi panas. Tetapi ia adalah perempuan yang hidupnya telah ditempa oleh keadaan yang sangat keras, sehingga ia pun kemudian berhasil menguasai perasaannya. Aku datang ke Padepokan ini bersama Nyai Soka, jawab perempuan itu. Syukurlah, berkata Iswari. Kami memang mencemaskan keadaan Nyai. Nyai Soka tentu akan dapat menceritakan peristiwa yang mungkin sangat menarik, berkata perempuan itu. Nyai Soka tersenyum. Jawabnya. Sebagaimana juga Iswari tentu akan dapat membuat cerita yang lebih menarik lagi tentang perjalanannya. Iswari mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum juga. Sejenak kemudian mereka pun telah duduk di pendapa Padepokan Tiaga Kembang. Beberapa orang laki-laki ada di antara mereka. Laki-laki yang pada umumnya sudah terhitung tua. Termasuk Kiai Badra dan Kiai Soka. Dua orang yang tubuhnya masih nampak kekar dan kuat, yang justru mendebarkan hati perempuan itu. Kedua orang itu sudah dikenal oleh perempuan yang disebut serigala betina itu. Kau sudah berada di sini pula, berkata salah seorang di antara kedua orang itu. Bersambung ke episode 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.